Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran usul fiqh, mengambil tema al-zahir. Kemarin kita sudah selesai al-zahir, dan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan an-nas. An-nas artinya tekstual, teks. Nassul hadis, nassul Quran, maksudnya teks Al-Quran atau hadis. Kita bacakan definisi nas menurut ulama usuliyin. An-nassu fi istilahil usuliyin huwa ma dalla binafsi sighatihi ala al-ma'na al-maqsud. Nas adalah apa yang menunjukkan dengan sigot itu sendiri atas makna yang dimaksudkan, makna awal yang dimaksudkan dari dan itu berawal dari siyaknya, asalatan min siyaqi. Kemudian dikatakan wa yahtamilu ta'wil, dan mengandung ta'wil. Famata kana al-muradu mutabadiran fahmuhu minal lafzi, dan kapan dia maknanya langsung bisa dipahami dari lafaznya, wala yatawaqqaf fahmuhu ala amrin kharijiyyin, dan tidak pemahamannya tidak bergantung pada perkara yang sifatnya di luar. Wa kana huwal maqsud asalatan minas siyaq, dan itu yang dimaksud sedari awal dari siyaq, dari alur. Yu'tabaru lafdhu nassan alaihi, maka dianggap di sini lafaz adalah nas yang menunjukkan pemahaman. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh. Fa qauluhu ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba, adalah nas ala nafil mumasalah. Secara tekstual, pemahaman teksnya mengandung penafian penyamaan bainal bai'i war riba, antara bai' dan riba. Li'anna makna mutabadir fahmuhu minal lafzi, li'annahu makna mutabadir fahmuhu minal lafzi, karena itulah yang dipahami, nafil mumasalah itu yang dipahami, yang langsung dipahami dari lafaz. Wa maqsudun asalatan min siyaqi, dan itulah yang dimaksudkan sedari awal dari alur bahasanya. Jadi nas wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba itu langsung dipahami dari secara tekstualnya adalah penafian penyamaan antara bai' dan riba, antara jual beli dan riba. Contoh lain, wa qauluhu ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan nikahilah oleh kalian apa yang baik bagi kalian dari perempuan, 2 atau 3 atau 4. Nassun ala qasri aqsa adadin minaz zawjat ala arba'in. Ini adalah nas, teks, pembatasan
aqsa, tertinggi dari adad bilangan dari istri-istri, ya, hanya dibatasi sampai 4. Li'annahu makna mutabadir fahmuhu minal lafzi, karena itulah makna yang langsung dipahami, yang cepat dipahami dari lafaz. Wa maksudun, ya, asalatan min siyaqhi, dan itu yang dimaksudkan sedari awal dari siyaknya. Kemudian ikhwas sekalian, sekarang kita membahas hukumnya, ya. Hukum nas, ya. Wa hukmuhu hukmuz zahir. Jadi hukum nas ini hukumnya adalah seperti hukum al-zahir. Fayajibul amal bima huwa nassun alaihi. Maka wajib mengamalkan apa yang dikandung nas secara tekstual dari pemahaman, ya. Wa yahtamilu an yu'awwal, dan mengandung kemungkinan atau boleh dia ditakwilkan. Nas itu boleh ditakwilkan sebagaimana zahir, ya. Ay yuradu minhu ghair makna huwa nassun alaihi. Yu'awwal ditakwilkan kepada suatu makna yang bukan ditunjukkan nas, ya, secara tekstual, ya, dalam suatu pemahaman. Jadi bisa dipalingkan maknanya ke makna yang lain selain dari makna nas. Wa yaqbalun nasakh, dan nas ini boleh saja dia menerima nasakh, dimansukh, ya, boleh dihapus. Jadi nas ini dia boleh saja dinasakh kalau ada yang menasakhnya, ala ma bayanna fil zahir, wa lihadza akhdhun min qawli ta'ala fankihu ma taba lakum ibahatu zawaj wa qasrul adad ala 4 aw wahidah. Afwan, wa lihadza ukhidha min qawlihi ta'ala fankihu ma taba lakum. Oleh karena itu diambil pemahaman, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu, nikahilah bagi kalian, ma taba lakum, dan seterusnya, ibahatuz zawaj wa qasrul adad, ya. Jadi dipahami karena dia masih boleh ditakwilkan, sekaligus dia dipahami kebolehan menikah, ya, kebolehan menikah selain pembatasan bilangan, ya, pembatasan bilangan sampai 4. Fakullun minadh dhahir wan nas wadihud dalalah ala ma'nahu. Jadi nas atau zahir, keduanya itu wadih dalalah, memiliki kejelasan dilalahnya atas suatu makna, ya. Dilalah petunjuk, ya, petunjuk suatu kepada suatu makna. Ay la yatawaqqaf fahmul murad min kullin minhuma ala amrin khariji. Jadi tidak bergantung lagi, ya, mandiri dengan secara tekstual dia langsung bisa dipahami. Jadi tidak yatawaqqaf, bergantung kepada pemahamannya, pemahamannya tidak bergantung kepada perkara luar, ya. Wa yajibul amal bima waduhat dalalatun minhuma alaihi, dan wajib mengamalkan dari apa yang sudah jelas dilalahnya dari keduanya, nas atau al-zahir. Wa yahtamilu an yu'awwal, nas, ya, ini boleh saja ditakwilkan, memungkinkan untuk ditakwilkan dari keduanya ini, zahir dan nas ini boleh ditakwilkan. Bi an yuradu min ghairi ma waduhat dalalatuhu alaihi, yaitu bisa saja yang dimaksudkan adalah selain dari apa yang sudah jelas dilalahnya. Idza ma wujida
ala idza ma wujida ma yaqtadi hada ta'wil. Kalau ada dalil yang menunjukkan menguatkan penakwilan ini. Intinya zahir dan nas ya ini menerima takwil kalau ada dalil yang menunjukkannya. Nas dan zahir adalah wadihud dalalah, petunjuknya jelas, ya, petunjuk pada suatu pemahaman maksudnya jelas tanpa memerlukan alat bantu yang lain atau perkara yang lain dari di luar nas ya. Kemudian takwil maknahu fil lughah bayan ma yu'awwal ilaihil amru. Takwil maksudnya secara bahasa ma yu'awwalu, apa yang dikembalikan kepadanya suatu permasalahan, al-amru. Qaulu ta'ala dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu yang terbaik ketika berselisih ya. Wa ahsanu ta'wila, dan pengembalian permasalahan yang terbaik itu kepada Al-Qur'an dan hadis. Wa ma'nahu fi istilahil usuliyin, ya maknanya dari para usuliyin, sarful lafzi an zahirihi bidalilin, memalingkan lafaz dari zahirnya ya dengan dalil. Dari zahirnya maksudnya pemahaman yang langsung dipahami dari lafaznya. Wa minal muqarrar annal asla adam sarfil lafzi an zahirihi, dan telah menetap bahwasanya pada dasarnya tidak dipalingkan lafaz dari zahirnya. Wa anna ta'wilahu ay sarfuhu an ruhi tasyri' aw mabadi'ihi al-'amah, wa idza lam yubna at-ta'wil ala dalil syar'i sahih bal bana 'ala al-ahwa' wal aghrad wal intisar li ba'd al-ara' kana ta'wilan ghair sahih wa kana 'abasan. Jadi pada dasarnya pemahaman suatu nas itu dilihat dulu secara tekstual ya. Kemudian tidak boleh kita mentakwilkannya kepada makna yang lain kecuali ada dalil. Tidak boleh kita memalingkannya dengan hawa nafsu ya. Kalau kita menakwilkannya dengan hawa nafsu, maka jadilah dia takwil ghair sahih ya. Tidak benar. Dan ini mempermainkan nas ya. Contohnya takwil yang sahih ya, firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa halallahu al-bai'a, dan Allah halalkan jual beli ya. Apakah semua jual beli? Tentunya tidak. Ini yang dipahami dari nas bahwasanya semua jual beli itu dihalalkan. Ternyata ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya jual beli yang mengandung penipuan, jual beli yang menjual sesuatu yang bukan miliknya, ini batil, tidak boleh. Demikian seterusnya ya. Ini masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian ikhwah sekalian, perlu diperhatikan bahwasanya ada sebagian yang menutup dirinya dari takwil ya. Siapa mereka? Yaitu al-zahiri ya, kaum atau mazhab al-zahiriyah. Nah, ini juga tidak benar ya, menutup diri dari takwil
ya, bisa menjauhkan fikih dari roh tasyri' ya, dan bisa mengeluarkan dari dasar-dasarnya ya, dasar-dasar umum ya dalam hal fikih, dan bisa saja menampakkan atau menampilkan nas-nas yang berbenturan, padahal tidak berbenturan kalau ditakwilkan. Kalau menutup diri dari takwil, maka seakan-akan nas yang tidak berbenturan menjadi berbenturan. Demikian sebaliknya, ikhwas sekalian, kalau terlalu bebas mentakwilkan tanpa kaidah, tanpa ada dalil, tanpa kehati-hatian, maka ini juga mengundang kesalahan ya. Bahkan bermain-main dengan nas ya, mentakwilkan dengan serampangan ya, mengikuti hawa nafsu. Ini ikhwas sekalian, pembahasan kita masalah al-zahir ya, masalah an-nas ya. Nas mirip dengan zahir ya. Yang keduanya itu maknanya jelas ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami, dan silakan ilmunya diperluas dengan banyak membaca dari referensi-referensi yang ada. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.